Suatu hari, seorang narapidana melihat hal aneh. Dia melihat seorang pria tua yang duduk di seberangnya. Setiap kali makan mie, selalu menjatuhkan satu mie ke lantai. Awalnya, dia bingung kenapa orang tua itu melakukan itu. Tapi setelah dia melihat lebih dekat, dia baru sadar kalau orang tua itu sedang memberi makan tikus. Ternyata, pria tua itu dihukum seumur hidup dan tikus-tikus itu membantu dia merencanakan pelarian. Melihat itu, Supri mendapatkan ide. Suatu hari saat makan siang, ketika petugas keamanan sedang lengah, Supri diam-diam melengkungkan sendoknya sedikit. Lalu dia bilang ke petugas, "Sendok saya bengkok, saya nggak bisa makan pakai ini." Dengan alasan itu, dia mendapatkan bukan satu, tapi 2 sendok dan diam-diam menyembunyikan salah satunya. Malam itu, dia menyalakan api kecil di selnya dan menggunakannya untuk membentuk sendok itu menjadi alat tajam. Setelah selesai, dia mulai menggali lubang di dinding. Tiba-tiba, seorang penjaga berjalan ke arahnya. Supri tidak menyadari, tapi temannya memberi isyarat cepat. Supri langsung menyembunyikan tanah di balik kotak, menyembunyikan alatnya, dan berbaring di tempat tidur. Beruntung, penjaga itu tidak curiga. Keesokan harinya, saat Supri melanjutkan menggali, dia menemukan ada kawat baja tebal di balik dinding. Ini membuatnya khawatir. Dia butuh alat yang lebih kuat. Jadi, keesokan harinya, dia diam-diam menyimpan sepotong logam kecil. Namun, hari itu para penjaga melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Begitu Supri melewati alat detektor logam, mesin itu berbunyi. Penjaga berhenti dan memeriksanya. Supri cepat-cepat mengeluarkan potongan logam kecil yang dia pura-pura sembunyikan agar penjaga tidak terlalu curiga. Penjaga memeriksanya dengan teliti, tapi tidak menemukan apa-apa. Sebenarnya, potongan logam yang asli tersembunyi di dalam sepatunya. Dengan pisau kuat itu, Supri memotong kawat baja dan membuat jalan keluar. Setelah itu, dia membuat boneka dari koran basah dan pakaian lama. Dia mengecat boneka itu agar terlihat seperti kulit asli dan bahkan menempelkan rambutnya sendiri supaya terlihat hidup. Dia meletakkan boneka itu di tempat tidur dan bersiap melarikan diri melalui terowongan. Namun masalah besar muncul ketika seorang petugas datang untuk memeriksa selnya di malam hari. Teman Supri terus memanggil-manggilnya, tapi Supri sibuk memanjat ke atap. Petugas itu mengintip dan mengira narapidana itu sedang tidur. Tiba-tiba, tongkat petugas terjatuh dan membuat suara keras. Ketika dia melihat boneka itu tidak bergerak, petugas mulai curiga. Dia meraih boneka itu untuk memeriksa, tapi Supri sudah kembali ke tempat tidurnya karena dia juga ingin membantu teman-temannya melarikan diri. Keesokan harinya, kepala penjara merasa ada yang tidak beres. Dia memeriksa sel Supri dengan teliti, tapi Supri sudah pintar. Dia sudah mengecat kembali pintu masuk terowongan supaya terlihat normal. Saat makan siang, Supri bilang ke teman-temannya, "Malam ini malam kita keluar." Malam itu, mereka bertiga memanjat cerobong asap ke atap. Mereka bergerak hati-hati, menghindari sinar pencarian. Lalu mereka melompat melewati pagar tinggi dan meniupkan pelampung yang mereka buat sebelumnya, melarikan diri melalui sungai dan keluar dari penjara. Keesokan paginya, ketika seorang penjaga datang untuk membangunkan Supri dan tidak mendapat respon, dia membuka pintu dengan marah. Begitu dia menarik selimutnya, boneka itu jatuh ke lantai. Penjaga itu terkejut. Penjara langsung dalam keadaan siaga penuh, mencari di mana-mana untuk narapidana yang hilang. Tapi mereka sudah pergi, menghilang tanpa jejak. Dan begitulah Supri dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dari penjara.